الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله قوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط بالوجود كرامه وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصور وتلين بها الصعود وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم يا دائم الفضل عن البرية أمين، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة. أمين يا الله يا ربان. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف. وقال الله تعالى أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم وصدق الله الرسول الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، yang saya hormati para habaib, wabil khusus Al-Habib Abdullah bin Yahya, Al-Habib Hussein bin Khud bin Yahya, pimpinan daripada Pondok Pesantren Madinatul Rasul, yang semoga kita doakan beliau semoga sehat walafiat, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi hamba Allah yang selalu istiqamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Habib Abu Bakar Ba'bud dan juga para habaib yang lain, dan juga para kiai, para alim ulama, para asatid wal asatidah kita yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita doakan semoga kiai-kiai kita, ulama-ulama kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan keistiqamahan, selalu diberikan kesabaran di dalam mengenalkan ilmu Allah dan ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan juga tidak ketinggalan yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tegal Bubuk, yang alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita, dan juga yang saya hormati Bapak Babinsa dan juga aparatur yang lain, dan juga kita semua, tidak ketinggalan pengurus Masjid Jami' Utama Tegal Bubuk yang sudah memberikan tempatnya untuk kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita bersama-sama membaca sirah nabawiyah, sejarahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita baca adalah sejarahnya orang yang mulia, yang kita baca adalah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca di tempat yang mulia, dan insya Allah mudah-mudahan Allah muliakan kita semua dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Dan yang saya hormati para hadirin wal hadirat, warga masyarakat Desa Tegal Gubuk, dan juga kita semua para santriwan santriwati Madinatul Rasul, yang semoga malam ini kita semua dibanggakan oleh Allah. Malam ini kita semua mudah-mudahan dibanggakan Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Karena malam ini adalah malam yang sungguh luar biasa, di mana lisan-lisan kita menyebut asmanya Allah, di mana lisan-lisan kita menyebut asmanya Nabi kita Muhammad, di mana lisan-lisan kita berzikir kepada Allah, di mana lisan-lisan kita memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ya Allah ya Rabb, dosa-dosa kita semua yang ada di tempat ini, yang hadir malam ini, Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kita, Allah berikan kita kemuliaan, Allah berikan kita hidayah. Yang punya hajat semoga insya Allah hajatnya kabul. Yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya kabul. Yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya kabul. Yang punya cita-cita mudah-mudahan cita-citanya dapat tercapai, amin. Yang punya keluarga mudah-mudahan keluarga kita dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang punya keturunan mudah-mudahan Allah jadikan keturunan-keturunan kita anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang cinta Allah, anak-anak yang cinta Nabi Muhammad, anak-anak yang cinta kepada para alim ulama, kepada para habaib, anak-anak yang saleh, anak-anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terutama ya Allah, kuatkan iman Islam kami ya Allah. Jangan sampai kita menjadi umat Nabi Muhammad tapi di akhir hayat kita tidak membawa iman wal Islam. Banyak yang menyebabkan kita umat Islam ketika meninggal dunia tidak membawa iman wal Islam. Jangan sampai lisan kita menyebut nama Allah, lisan kita menyebut nama Nabi Muhammad, tapi di akhir hayat kita meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa kita manusia bisa meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah? Dalam keadaan tidak membawa iman wal Islam. Kemaksiatan di zaman sekarang sudah jelas nampak di depan mata kita para hadirin wal hadirat. Banyak di luar sana perjudian, banyak di luar sana perzinahan, banyak di luar sana minuman keras dijual begitu bebas. Banyak di sana, di luar sana, para pemuda-pemudi kita melakukan pergaulan bebas, narkoba di mana-mana, minuman keras di mana-mana. Apa jadinya kita punya keluarga? Apa jadinya kita punya negeri? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga kita punya diri, jaga kita punya keluarga, agar kita menjadi hamba Allah yang selamat dunia wal akhirah. Beruntung Bapak Ibu, di sini ada majelis namanya Madinatul Rasul, yang mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad, yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena di zaman kita sekarang ini banyak orang-orang yang jauh dari Allah, banyak orang-orang yang jauh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisannya selalu mengatakan, ya Rasulullah, aku minta syafaatmu ya Rasulullah. Selalu dia minta syafaat. Tapi tingkah lakunya tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang mukmin yang baik, tidak menunjukkan rasa mahabbahnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu
Begitu banyak para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Anda beruntung di tempat ini dikumpulkan oleh Allah dalam satu wadah Madinatul Rasul. Dan banyak majlis-majlis yang lain yang mengenalkan majlis itu kepada Allah, yang mengenalkan majlis itu kepada Nabi Muhammad. Jangan jauh-jauh kita dari majlis seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, "Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka mereka akan diberikan nikmat oleh Allah. Sebagaimana Allah memberikan nikmat, sebagaimana Allah memberikan surga, yang mana surga adalah tempatnya minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang siddiq, wasyuhada'i, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, yang matinya mati syahid, was-salihin, dan orang-orang yang mengerjakan amal yang saleh. Bapak Ibu, hidup di dunia banyak-banyak mengerjakan amal yang saleh. Insya Allah hidupmu akan bahagia dunia wal akhirah. Hidupmu akan selamat dunia wal akhirah. Keluargamu akan selamat dunia wal akhirah. Anak cucumu akan selamat dunia wal akhirah. Yakin? Yakin? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Siapa orang yang mengerjakan amal-amal yang saleh, amal-amal yang baik, amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan diberikan oleh Allah kehidupan yang baik dunia wa insya Allah kelak nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Siapa saja, mau laki mau perempuan, tidak mengerjakan amal yang saleh, amal yang baik, amal yang diridhai oleh Allah, kata Allah, aku akan berikan kehidupan yang baik di dunianya. Makanya kalau ada orang hidup di dunia tidak baik, susah terus, sumpah terus. Saya yakin di sini banyak yang sumpah-sumpah. Nggak usah ngomong, dari muka udah tahu. Yang susah-susah banyak. Kenapa kita susah? Padahal kita alhamdulillah sholawat kita baca, hadir majlis maulid kita datang. Betul? Sama kita punya guru hormat. Tapi kenapa hidup kita susah? Kenapa hidup kita ini selalu yang datang masalah, 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 masalah yang dulu belum selesai, datang lagi masalah yang baru. Tanda tanya besar. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa, Bu? Ayo, kenapa kita hidup selalu susah? Padahal hadir majlis Madinatul Rasul, setiap ada majlis kita hadir. Tapi kok susah terus kita hidup? Kenapa jawab? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab boleh pulang. Nggak ada yang bisa jawab. Kuncinya sebetulnya satu. Karena ketika kita menjalankan satu ibadah, ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah yang kita lakukan itu, perintah yang kita kerjakan itu, hanya sekedar kita mengerjakannya tanpa tertanam di dalam hati kita,
Dulu saya punya guru Syekh Abdullah bin Aun Abdul. Beliau sudah almarhum. Apa beliau katakan? Ketika engkau membacakan salawat ala Nabi Muhammad, hadirkan Rasulullah di dalam hatimu. Ketika engkau berzikir kepada Allah, hadirkan Allah dalam hatimu. Maka di situ nanti akan muncul di dalam hatimu rasa nikmat ketika engkau beribadah kepada Allah. Adik-adik yang di depan kita ini sering baca salawat. Bersyukur, alhamdulillah. Tapi jangan sampai lisannya hanya bisa baca salawat, tapi hadirkan Rasulullah dalam hati kita. Saya yakin ibu bapak sering berdoa, sering bermunajat, minta kepada Allah. Tapi terkadang ketika kita minta kepada Allah, pikiran dan hati kita memikirkan hal yang lain. Betul? Hadirkan Allah dalam hati kita, maka insya Allah Allah akan muliakan. Allah akan kasih hati kita ini apa? Nur dalam hati kita, cahaya dalam hati kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena orang kalau sudah diberikan nur dalam hatinya, cahaya dalam hatinya, maka insya Allah orang tersebut akan mudah mendapatkan hidayah. Orang tersebut akan mudah diberikan nasihat. Anak-anak kita sekarang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang muda-muda khususnya, banyak anak kita kalau dikasih nasihat sama orang tua, nasihatnya tidak pernah masuk dalam hatinya. Betul? Tidak masuk ke dalam hatinya. Tidak mau menerima nasihat daripada orang tuanya. Jangankan nasihat orang tuanya, nasihat gurunya dia tidak mau terima. Kenapa? Kenapa? Karena kolbunya, hatinya sudah keras. Orang kalau sudah keras hatinya, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi. Makanya mari ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau hatimu ingin terang, hatimu ingin mendapatkan hidayah, mujalisatus salihin, duduklah engkau yang sering dengan orang-orang saleh. Gelem dodok karwong saleh. Kita kadang-kadang maunya temennya sama orang-orang yang jauh dengan orang saleh. Kita kok mesti mau duduk dengan orang saleh? Karena orang saleh itu adalah orang-orang yang hatinya, akalnya, setiap nafasnya selalu ingat kepada Allah. Ketika orang saleh itu mendapatkan rahmah dari Allah, maka kita yang duduk dengannya pun akan mendapatkan rahmatnya Allah. Bahkan anak si ngaji bari ngantuk-ngantuk oleh rahmat insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kalau kita mau tanya, kita ini siapa sih? Coba ibu bapak, saya mau minta, kita ini siapa coba? Apa pangkat kita? Apa amaliyah kita? Ketika kita ditanya apakah engkau ingin masuk surga, jawaban kita, ya Allah, saya ingin masuk ke dalam surgamu ya Allah. Apa yang sudah kita perbuat? Apa yang sudah kita amalkan? Apa yang sudah kita kerjakan? Belum cukup apa yang kita lakukan membuat kita bisa masuk ke dalam surga. Betul? Ada tuh qasidahnya, insyaallah hafal. Tahu qasidahnya? Man ana
Habibku siapa? Bu, siapa Habibku? Siapa kita? Betul? Siapa kita ini? Bagaimana cara kita mencintai Allah? Bagaimana cara kita mencintai Nabi Muhammad? Bagaimana kita mencintai guru-guru kita? Makanya kita kalau bukan karena Allah, karena bukan Nabi Muhammad, kalau bukan karena guru-guru kita, kita ini nggak ada apa-apanya. Betul? Beruntung di Tegal Gubuk, insya Allah pesantren pirang-pirang, kiai-kiai kita banyak, ulama-ulama kita banyak. Betul? Doakan mereka biar panjang umur. Mereka ini adalah paku-pakunya bumi, paku-pakunya dunia. Kalau sudah ulama habis, ulama kita wafat, apa jadinya kita punya negeri? Dulu abahnya Al-Habib Husain, Al-Habib Khud, saya sering ngobrol dengan beliau. Walaupun saya masih punya utang, disuruh hadir sama beliau, datang di pondoknya. Sampai sekarang alhamdulillah baru sekali saya hadir di pondok beliau. Dulu waktu beliau masih hidup, berarti saya masih punya utang nih. Insya Allah kapan bisa hadir di pondoknya beliau, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya pernah dulu tanya sama beliau, saya ingin jadi orang baik. Gimana caranya supaya kami ini bisa jadi orang baik? Kalau soleh mah ketinggian, pengen jadi wong benar baik. Ya, mungkin juga anda semua pengen. Bapak ibu pengen gak jadi orang baik? Pengen ya? Gimana caranya jadi orang baik? Apa jawab beliau? Kalau kamu ingin menjadi orang baik, maka jadikan dirimu kecil di hadapan Allah. Jawabannya singkat, padat, tapi berisi. Jadikan dirimu kecil di hadapan Allah. Jawaban beliau, jawaban Habib Khud sama persis dengan jawabannya Al-Habib Lutfi dari Pekalongan. Sebab saya pun pernah tanya kepada beliau. Bah, saya tanya, nanyanya Abah selalu manggilnya. Bah, gimana caranya agar kami ini jadi orang baik? Jawabannya beliau persis sama seperti jawabannya almarhum Habib Khud. Apa beliau katakan? Jangan kau merasa besar di hadapan Allah. Subhanallah. Habib Khud tinggalnya di Cirebon, Habib Lutfi tinggalnya di Pekalongan. Jawabannya persis sama, pertanyaannya sama, jawabannya sama. Jadi kalau kita ingin jadi orang baik, kecil kita di hadapan Allah. Jangan kita merasa besar. Sekarang ini banyak orang merasa besar. Betul? Punya jabatan. Siapa ini saya? Bertantang berdendeng. Betul? Nih saya bupati, nih saya gubernur, nih saya wali kota, nih saya presiden. Betul? Nih saya kiai. Betul dibagi. Jangan kecil kita di hadapan Allah. Sebesar apapun kita manusia, kalau sudah kita di hadapan Allah, kecil. Betul? Ayo betul? Nggak ada apa-apanya kita ini, makanya jangan sombong. Jangan sombong. Seandainya pun kita dikasih ilmu oleh Allah, jangan sombong dengan ilmumu. Ketika engkau diberikan harta oleh Allah, jangan sombong dengan hartamu. Ingat, hartamu itu titipan.
Pakaian yang kita gunakan jangan sombong dengan pakaianmu, sebab pakaian terakhir kita nanti adalah kain kafan. Jangan sombong dengan rumahmu, karena rumah kita terakhir adalah kuburan. Jangan sombong dengan kulitmu yang putih, yang halus, yang setiap hari diluluri, ya Bo. Besok tubuhmu akan jadi makanan ular. Betul? Merasa kecil di hadapan Allah, kau akan jadi orang baik. Mudah-mudahan kita semua insya Allah jadi orang baik. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Depan belakang saya ada tulisan Maulid Nabi Muhammad Milad ke-13 Madinatul Rasul. Ini usianya 13 tahun tapi Madinah Rasul. Hah? Oh yang Tegal Gubuk. Tegal Gubuk 13 tahun. Laman 13 tahun kok laman bocah malah lucu-lucu Bu. Ya, betul. Terus yang istiqamah, jangan pernah kita meninggalkan ini majelis. Karena majelis-majelis seperti ini, inilah majelis yang dicintai Nabi kita Muhammad SAW. Dan ingat Bapak Ibu, jangan kita salah memilih majelis. Karena banyak sekarang ini majelis-majelis yang bukannya kita duduk keluar dari majelis membawa kedamaian, keluar dari majelis membawa ketenangan. Karena ada majelis ketika kita duduk keluar dari itu majelis membawa rasa dendam, membawa rasa kayak pengen ngantem Ustaz ini. Itu banyak tuh. Hati-hati. Biasanya majelis-majelis itu yang begitu tuh majelis perut, dan orang-orangnya pun perut, raine perut. Coba Anda perhatikan, yang dikit-dikit bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, Yasinan bid'ah, sholawatan bid'ah. Keluar dari itu majelis boro-boro arep tenang mengkau singana. Orang aja Ustaz kau main dengan dikenanya. Tapi coba kita duduk majelis ini pulang insya Allah tenang. Ini karena majelis diberkahi oleh Allah. Jadi kalau Anda ingin tahu itu majelis diberkahi Allah apa tidak, keluar dari itu majelis kalau ada sifat dendam, ya hati yang nggak enak, nggak tentrem, berarti itu majelis nggak dapat rahmat. Tapi kalau kita keluar dari ini majelis ada ketenangan, kok enak ya. Saya yakin yang punya utang-utang nih insya Allah kelalen kabeh. Betul. Tapi yang nggak tahu sampai rumah ingat lagi ya nggak apa-apa. Itu menunjukkan karena kita sedang diberi rahmat oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hati-hati, karena banyak sekarang majlis-majlis seperti itu yang menamakan salafi. Sebab sekarang kalau jualannya Wahabi nggak laku Pak. Wahabi, salafi sama aja 11-12. Wis pada baik. Makanya sing istiqomah melu para habaib, melu para alim ulama, insyaallah selamat dunia dan akhirah. Ya Bu ya. Oh, selamat dunia akhirat. Yang wadone titik teman pada mending. Biasanya pengajian yang banyak ibu-ibu. Sekarang saya lihat yang banyak laki-laki, ibu-ibunya langka. Pada mending. Turu. Mudah-mudahan ini tiap tahun apa tiap bulan nih pengajian di sini. Tiap tahun tiap bulan gitu. Oh, hallnya tiap tahun, rutinannya tiap bulan. Istiqomah ya. Istiqomah. Insyaallah sehingga utang lunas kabeh utang. Amin kenceng kabeh amin. Maka sempat duwe utang loh. Ya. Kan tadi Allah katakan, kau taat kepada aku, kau ikuti amalan-amalan yang baik, niscaya hidupmu akan bahagia dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal.
banyak-banyak terus bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti mahabbah cintanya kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aksirus salawat